Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali menjumpai Anda semua yang tentunya saya yakin Anda semua dalam keadaan yang selalu bersemangat dan selalu juga penuh sukacita. Dan salam sejahtera bagi Anda semua, di mana pada hari ini kita berjumpa di Oase Rohani Katolik. Tentunya saat ini juga gereja merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Dan apa kabarnya juga Anda mungkin yang berada di beberapa kota yang tentu saja setia selalu untuk menyimak Oase Rohani Katolik. Dan kami juga berharap pada hari ini Oase Rohani Katolik bisa memberikan inspirasi rohani yang menguatkan aktivitas kita sehari-hari. Dan saat ini sudah siap tentunya narasumber yang kita juga tunggu untuk inspirasi rohani, yaitu Romo Antonius Yuni Wimarta CM. Kita sapa Romo yang akrab kita panggil dengan Romo Yuni. Halo, apa kabar Romo? Ya, kabar baik Mbak Sisi dan teman-teman sekalian. Salam sehat Kabar selalu baik. Romo, di tengah kesibukan pasti juga selalu tidak putus kegiatan namun selalu sehat dan juga selalu bersemangat ya Romo. Amin. Ya, makasih. Semangat selalu. Amin. Ya. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita awali dengan doa pembuka. Silakan Romo. Baik, sahabat rohani Katolik, AAC, mari kita semua bersama-sama mengarahkan hati kepada Tuhan untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Bapa sumber kasih setia, Engkau telah memanggil hamba-Mu Santo Fransiskus Assisi untuk menghidupi kemiskinan, kesederhanaan, dan kerendahan hati Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Hadirlah bersama kami pada hari ini yang setia mengikuti acara renungan dari Oase Rohani Katolikus Panagung, Jakarta. Semoga kami mampu meneladan kesetiaan para kudus, terutama Santo Fransiskus Assisi yang hidup sederhana, membangun persaudaraan yang ramah, dan bersedia terlibat dalam keprihatinan dengan mereka yang menderita dan berkekurangan, serta rela berbagi dengan hati yang gembira. Tuhan, berkatilah kami semua demi Kristus Tuhan dan mengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Yuni. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo bersama dengan Romo Antonius Yuni Wimarta CM, Alexandra Sisi juga mengawal Anda semua, dan saat ini mari kita buka perjumpaan di Oase Rohani Katolik dengan antifon pembuka. Santo Fransiskus utusan Allah meninggalkan rumahnya, melepaskan harta warisannya, menjadi miskin dan hina dina, tetapi Tuhan mengangkat dia. Kini kita masuki bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 1 ayat 13 sampai 24. Saudara-saudara, kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dulu. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku, karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya dalam diriku, agar aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia.
Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tidak seorang pun yang kulihat kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa orang yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 139. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena misteri kejadianku, ajaiblah apa yang kau buat. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya, Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawabnya,
Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara sekalian, demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, itulah yang telah kita simak dan renungkan bersama Injil Suci menurut Lukas, bab 10 ayat 38 sampai 42. Baik, Romo Yuni, saat ini kami sudah tidak sabar untuk menerima inspirasi rohani. Dan kita seperti biasa mengawalinya dengan bacaan pertama ya, Romo Yuni. Dan juga Ya, tentang terkait dengan peringatan wajib pada hari ini, Romo. Tentang Santo Fransiskus dari Asisi yang ya, begitu tadi disebutkan Romo, sangat amat sederhana. ya. Baik, terima kasih Mbak Sisi, senang sekali ketemu lagi. Ya, Dan Romo. juga rekan-rekan setia ORK KAJ atau Wasaroni Katolik Kabupaten Agung Jakarta. Berjumpa lagi dengan saya. Dan pas hari ini, 4 Oktober, gereja memperingati Santo Fransiskus Assisi. Ini santo yang besar ya. Ya. Dan berpisah dulu kepada teman-teman biara-biarawati, para imam, OFM ya, yang merayakan Santo Fransiskus Assisi. Di Indonesia juga banyak ya yang bernaung di bawah naungan Santo Fransiskus Assisi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Fransiskus ini memang keluarga yang ya nobel ya, keluarga bangsawan, dan juga Fransiskus sendiri juga pernah mengalami hidup yang serba wah ya, Mhm. serba kecukupan ya. Namun ketika Fransiskus itu singgah di sebuah gereja kecil, waktu itu dia berlutut, berdoa, lalu mendengar suara. Lihatlah, gerejamu ini hampir roboh. Nah, lalu Fransiskus merasa ini adalah suara Tuhan. Maka hatinya tergerak ya. Lalu dia spontan langsung pulang mengambil ya barang dagangan di gudang milik orang tuanya. Yang orang tuanya adalah saudagar kaya penjual kain yang ya, partai besar lah ya. Mhm. Partai besar, lalu dia langsung mengambil, dijual, kemudian uangnya untuk membangun gereja itu. Tapi ternyata orang tuanya, ya bapaknya itu marah, Mhm. marah besar. Nah, lalu dia malah disuruh pergi. Dan benar, Francis lalu pergi, ya. Lalu ya hidup sederhana, meminta-minta. Wah, ini yang menarik Mhm. sekali ya. Ya. Ternyata malah justru disitulah dia merasa hatinya tergerak untuk mengikuti jejak Kristus yang memberikan dirinya untuk banyak orang. Dia meminta-minta, ya toh, lalu cukup, lalu dia juga membagikan barang-barang apa yang dipilih tadi, dari minta-minta tadi dibagi kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Nah, akhirnya dia menjadi orang yang hebat, ya. Lalu hidupnya menjadi teladan banyak orang. Nah, apa kaitannya dengan bacaan yang pertama? Nah, ini. Paulus itu juga orang hebat, orang besar, orang Yahudi tulen, orang yang sungguh-sungguh terpelajar. Dan dia mengaku, nah ini ya, mengaku dengan bangga
bahwa aku adalah orang Yahudi tulen, aku menganiaya jemaat Allah, bahkan berusaha membinasakannya. Wah, jadi emang dia orang yang Yahudi yang sedemikian kenceng ya, kayak ya mungkin kalau sekarang ini ya garis keras gitu ya, Ya. yang wah suara itu menggelegar, mengejar-ngejar orang-orang Kristen. Dan dia juga mengaku diri, "Aku ini jauh lebih maju daripada teman-temanku." Jadi memang sedikit sombong ya, memang itulah Mmm. case-nya orang Yahudi itu kadang sedikit sombong ya, "Aku lebih maju dari rabi-rabi di zamanku," ya. "Aku juga memelihara adat istiadat Yahudi." Tapi ternyata dia itu, mengalami sendiri ya, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Wah, ketika dia itu mengejar-ngejar orang Kristen ya, sampai di Damsyik, nah lalu dia mengalami sendiri, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Nah, lalu dari perjumpaan itulah ada percakapan yang menarik sekali. Ketika itu dia jatuh, lalu, terdengar suara pula, "Saulus, Saulus," ya, "mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Aku adalah yang kau aniaya itu, Yesus yang kau aniaya itu." Nah, itulah titik baliknya, Saulus atau Paulus ya, kemudian dia singkat kata dia bertobat, kemudian dia menjadi seorang pewarta Injil. Nah, sekarang posisinya gimana? Paulus itu kan lalu dia kan meninggalkan meninggalkan posisinya yang hebat ya, Iya. lalu dia kemudian, bertolak belakang menjadi pewarta Yesus Kristus. Wah, ini kan sangat sangat, berbeda jauh. Iya. Dia tadinya Berkebalikan memang. mengejar-ngejar orang Kristen ya toh, Iya. lalu dia malah kemudian menjadi pewarta Injil. Kemudian, pergi ke Syria, pergi ke tanah Arab, pergi ke Kilikia. Iya. Nah ini, dia memang membuktikan dulu, jadi dia tidak lalu kembali ke Yerusalem ketemu rasul-rasul, tapi sebaliknya dia justru pergi dulu, memberi kesaksian, "Aku yang telah mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit." Nah inilah yang menarik bagi Paulus ini. Dia itu ke Syria, ke tanah Arab, ke Kilikia, itu memberi kesaksian. Aku yang dulu orang Yahudi yang dulu fanatik ngejar-ngejar orang Kristiani, orang Kristen, sekarang bertobat menjadi pewarta Injil. Nah, dua pribadi inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk sungguh-sungguh bisa menarik benang merah, yaitu kedua-duanya ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit ya, dan mereka mendengar suara ini, suara dari langit, suara dari Tuhan sendiri yang menyapa Fransiskus ketika dia berkunjung ke sebuah gereja dan gerejanya hampir roboh, sedangkan Paulus itu mendengar suara sendiri ketika dia mengejar-ngejar orang Kristiani. Nah itulah Mbak Sisi yang menarik bagi saya, yang mau saya katakan begini. Anda dan saya, kita semua para pemirsa, Anda pun juga mungkin pula mengalami hal-hal serupa. Lebih-lebih Anda yang mungkin dibaptis ketika usia remaja atau dewasa tentu punya pengalaman ini, pengalaman rohani berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Nah ini, Iya. mungkin dari teman, dari guru, dari tetangga, atau dari umat Katolik yang lain, lalu hati Anda tergerak untuk menjadi
murid-murid Kristus dalam persekutuan Gereja Katolik. Nah, inilah yang saya kira menarik untuk kita simak kepada teman-teman, lebih-lebih yang di kawasan Pusparakun Jakarta, barangkali bisa dijadikan permenungan ya. Ya. Gimanakah Anda ketika mengalami pengalaman akan Tuhan Yesus dalam cara dan hidup Anda sekalian? Mhm. Begitu Mbak Cici. Baik, baik Romo. Ini sangat menarik karena ada dua orang yang jadi teladan kita ya Romo. Ya, Fransiskus dari Asisi yang peringatan wajibnya hari ini kita rayakan, dan ya, juga Paulus sendiri. Nah, tadi Romo katakan bahwa bagaimana pengalaman berjumpa dengan Kristus yang dialami kami semua masing-masing. Tentunya berbeda ya Romo, di mana ya, saya jadi teringat waktu pertama kali dipanggil begitu untuk mengikuti Kristus. Ya ya, tentunya pengalaman yang luar biasa Romo. Dan mungkin juga kalau tadi kan kedua tokoh yang kita teladani itu memperoleh sebuah sapaan dari Tuhan atau panggilan dari Tuhan melalui suara. Nah kalau sekarang kan nggak begitu kali ya Romo. Nah ini ya, ya, jadi mungkin jangan sampai menunggu-nunggu ini kapan gitu ya Tuhan memanggil melalui menyapa. Nah ya. kira-kira Romo bagaimana cara mengasah batin kita ataupun hati kita untuk bisa peka terhadap panggilan Tuhan itu ataupun sapaan Tuhan itu. Ya, baik. Jadi memang setiap orang mempunyai pengalamannya sendiri-sendiri. Nah, yang paling nampak ialah bila kita itu mempunyai perhatian kepada orang-orang miskin. Nah ini, orang miskin itu tidak ada jauh di sana, tapi ada di sekitar kita. Begitu kita semua keluar rumah, ya toh, di jalan raya, pinggir-pinggir jalan trotoar itu, di sana banyak orang yang miskin. Nah, bagaimanakah ketika kita melihat mereka ini, tersentuhkah hati kita ketika melihat orang yang tidur di jalanan, ya toh? Atau mungkin yang sakit, tetangga kita. Nah, ketika hati kita tergerak untuk berbagi, disitulah kita semua ingat bahwa Anda itu digerakkan Tuhan, karena memang wajah Tuhan itu ada pula dalam diri orang-orang miskin yang ada di mana-mana. Kedua, juga bisa pula lewat orang lain, teman-teman kita yang kita kenal, ternyata justru mereka ini memberi pembelajaran kepada kita semua. Orang miskin itu adalah guru dan Tuhan kita, sebagaimana Santo Vincentius ya. Itu juga mengajarkan kepada kita semua bahwa wajah Tuhan itu ada dalam diri orang-orang miskin yang kita jumpai dimanapun kita berada. Nah, ketika hati kita tergerak itulah, maka kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat kesediaan kita hadir, menyapa dengan keramahan, ya, sebagai saudara, dan juga syukur bisa membantu, tapi setidaknya kita semua tetap ramah dengan mereka, lalu menemani dengan baik. Dengan demikian, maka itulah pengalaman akan Tuhan dapat kita alami. Seperti hal-hal itu. Berangkat dari hal-hal yang sederhana. Ya. Kita melihat di kolong-kolong jembatan bawah jalan tol itu ya, itu Mhm. banyak anak-anak kita yang terlantar. Banyak di pinggir-pinggir jalan yang juga mengalami kemiskinan. Ya. Disitulah kita semua bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat orang-orang miskin. Ya. Nah, Santo Fransiskus itu juga seorang yang dikenal sebagai seorang yang bersahabat dengan alam dan ciptaan, Mhm. binatang-binatang. Nah, siapa tahu teman-teman yang ada pendengar ini juga suka melihara hewan, binatang, ya, burung-burung, anjing, kucing, dan sebagainya. Itulah juga sebuah pengalaman akan Tuhan bahwa Tuhan pun juga hadir di sana. Mhm. Merawat ya, merawat hewan dengan baik ya, itu justru pengalaman yang lain yang juga sama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Gitu Mbak Sisi. Baik Romo, ini
Baik, dan menarik sekali, bagaimana Ya, kami diingatkan bahwa kepedulian berarti untuk bisa mengamati, di sekitar kita melalui orang-orang yang membutuhkan kita begitu ya Romo, orang-orang miskin, ya, dan juga mhm, sampai juga dengan makhluk, segala makhluk. Contohnya juga karena Fransiskus Assisi ya, saya teringat bahwa beliau bisa berbicara dengan binatang begitu ya Romo. ya, Jadi ya betul saking ya. saking membuka dirinya mungkin ya. Jadi nah itu Betul. yang juga menjadi teladan bagaimana kita bisa menyayangi hewan-hewan, walaupun juga kita misalnya juga bukan memelihara, tapi berjumpa dengan hewan di pinggir jalan pun bisa memberikan perhatian juga gitu ya Romo. Ya, Ya, betul ya. baik Romo. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat menarik bagaimana kasihnya kita semua itu bisa disalurkan melalui kepedulian begitu Ya, bela rasa begitu ya Romo ya, ya, oke, terhadap. betul ya. Dan tadi Ya, saya juga jadi teringat langsung begitu Romo katakan bahwa hadir, menyapa itu melalui sebuah senyuman aja orang udah seneng ya Romo. ya, betul ya. Ya, Ya, ya. baik. Gitu ya. Iya Romo. Mhm. Tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan di Oh, UAS Rohani Katolik untuk sesi pertama ini Romo. Dan oke. bagi sahabat UAS Rohani Katolik yang terkasih, demikian tadi kita memperoleh inspirasi rohani yang begitu mendalam yang disampaikan oleh Romo Yuni, yang tentunya bisa menjadi bahan permenungan kita. Dan sambil kita merenungkan apa yang telah kita peroleh, kini mari kita mengakhiri sesi pertama untuk nanti berjumpa di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, masih dalam Oase Rohani Katolik untuk hari ini di perjumpaan melalui gereja merayakan peringatan wajib, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi. Dan masih bersama dengan Romo Antonius Yuni Wimarta CM, bersama dengan Alexandra Sisi. Apa kabarnya juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung di perjumpaan kita di sesi kedua ini? Tadi telah kita peroleh bersama, yaitu inspirasi rohani yang kiranya akan menuntun juga memberikan semangat bagi kita semua dalam aktivitas kita, di mana tadi telah kita peroleh, yaitu inspirasi rohani dari bacaan pertama, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 13 sampai 24. Nah, Romo Yuni mungkin sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ada yang baru saja berjumpa dan bergabung saat ini, di mana ingin sekali juga untuk memperoleh apa yang telah diberikan pada sesi pertama. Mungkin dari ini Romo Yuni bisa memberikan kesimpulan dari sesi pertama tadi, Romo. Ya, baik. Rekan-rekan, pemirsa UAS Rohani Katolik, kita semua tentu punya pengalaman perjumpaan rohani dengan Tuhan sendiri, sebagaimana, Santo Paulus, bagaimana Santo Fransiskus Assisi dengan caranya sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya. Maka tentu Anda dan saya juga punya pengalaman tersendiri. Sehingga kita semua menjadi semakin setia pada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, kita semua tetap Katolik. Nah, itu yang penting di situ. Baik, Ya, Romo. Ya, terima kasih Romo Yuni dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Semoga ini juga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk melaksanakan apa yang kita lakukan dengan selalu mengingat perjumpaan dengan Tuhan dan juga bagaimana kita bisa berbela rasa. Nah, yang menarik lagi bagaimana kalau kita juga melangkah kepada inspirasi rohani untuk bacaan Injil, Romo, di mana ya, dan juga kita ingin sekali juga untuk memperoleh bagaimana benang merah dengan bacaan sebelumnya. ya, oke, Silakan, Romo. baik. Ya, makasih sahabat rohani Katolik. Tentu Anda dan saya semua punya teman dan juga semua punya sahabat. Ya. Kalau sekarang ini belum punya sahabat, segera cari. Iya, pasti Baik, banyak ya, kita Romo. tahu bahwa bacaan Injil ini
juga menayangkan semacam cerpen ya, cerita pendek tentang Yesus yang singgah di rumah sahabatnya. Nah, Yesus punya sahabat, yaitu Lazarus, Maria, dan Marta. Nah, mereka ini bersahabat. Mhm. Namanya sahabat berarti pasti sering berjumpa, sering bertemu, makan bareng, minum bersama, bercanda, bicara dengan begitu leluasa. Mhm. Namanya sahabat. Nah, kisah pendek ini menggambarkan bagaimanakah persahabatan mereka ini persahabatan yang sungguh-sungguh nampak, hidup, ya. Kala itu Yesus itu tidak sendirian, dia ditemani oleh teman-teman, rasul-rasul saya kira juga ikut. Lalu ketika mengadakan perjalanan ke Yerusalem, mampir ya, namanya lewat ya pasti singgah sebentar di rumahnya sahabatnya itu. Nah benar pada waktu itu, Yesus dan teman-teman singgah lalu, seperti biasa, seorang sahabat itu kan ya sudah leluasa, ya bebas omong apa saja dan Iya. seterusnya. Namun yang terjadi pada waktu itu, Maria itu menemani, Yesus dengan keramahannya ya, menyapa dengan baik, mendengarkan ya. Sementara Marta itu sibuk bukan main. Mungkin karena dia punya resep masakan yang, ya lezat, enak tuh ya. Lalu juga menyediakan makanan, menu ini, menu itu, menyiapkan minuman dan sebagainya dan sebagainya. Lalu, lama-lama Marta mungkin, banyak pekerjaan, kewalahan gitu ya. Nah, lalu Marta menyempatkan diri bilang pada sahabatnya Yesus itu dengan leluasa, pokoknya bebas deh. Dia ngatakan gini, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu saya." Nah, ini kan sebetulnya ungkapan yang seorang sahabat kepada sahabatnya. Sehingga lalu, sebagai seorang sahabat, maka dia mengatakan dengan leluasa, tanpa malu, tanpa sungkan, tanpa ewuh-pakewuh ya. Mhm. Nah, lalu dalam, situasi seperti itu, Yesus pun juga menyapa dengan leluasa juga, menyebut namanya, "Marta, Marta." Ya ini ya, bukan Wimarto saya ya, Marta, ya. Marta itu, saudaranya Maria. Iya. "Marta, Marta, kamu kok khawatir sih menyusahkan diri dengan banyak perkara? Tapi hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi ungkapan seorang sahabat dengan sahabatnya lalu ada sapaan. Orang yang disebut dengan namanya itu langsung apa ya, madeg gitu ya, orang Jawa bilang madeg itu artinya bahwa namaku disentuh, namaku disapa. Seperti saya menyapa Mbak Sisi apa kabar?" Ya itu kan langsung orangnya yang punya nama ini langsung, "Wih iya ya namaku disebut." Ya lalu ada relasi yang hidup di sana, bahwa namaku diingat, namaku disebut. Juga mungkin Mas Jo juga ya, yang tidak kelihatan di layar ini, beliau pun juga sama, "Halo Mas Jo, apa kabar?" Nah, ini sesuatu yang personal banget. Iya. Nah, lalu Yesus memasukkan sebuah nilai. Nilai bahwa, semua aktivitas itu sama baiknya. Mhm. Jadi, menjadi rusak manakala ada, gangguan atau merusak situasi. Nah, sahabat Rono Katolik, kita juga dari teks ini atau cerita pendek ini sebetulnya mau mengatakan begini, bahwa teks ini mau mengatakan bahwa
semua aktivitas itu baik adanya. Juga atas ini tidak mengatakan bahwa kalau mendengarkan itu berarti lebih baik daripada bekerja, juga tidak. Semuanya itu sama-sama baiknya. Hanya memang kita perlu pada suatu saat perlu melihat bahwa kita perlu menjaga keseimbangan, ya. Jangan sampai kita jatuh ke ekstrim ya bawah ya, terlalu duniawi atau terlalu atas, terlalu spiritualisme. Yang tepat ialah berada di tengah. Nah, juga yang kedua juga mau mengatakan bahwa yang rohani itu sama baiknya menjadi baik kalau juga diimbangi dengan yang jasmani. Betapapun kita juga perlu, kita masih di bumi, menginjak di bumi, maka kita masih memerlukan hal ini. Ya. Kemudian dua figur ini, Maria dan Marta ini memang dua sisi ya, seperti sekeping mata uang. Itu ada di mana-mana. Suatu saat kita menjadi seperti Marta, kita perlu bekerja, tetapi juga perlu pula hidup rohani perlu dirawat seperti yang dialami oleh Maria yang mengambil tempat untuk duduk, mendengarkan Yesus, dan juga menerimanya dengan kerabahan. Nah, disinilah teman-teman terkasih, poinnya penting supaya kita jangan sampai jomplang ya, jangan sampai kita jatuh ke keduniawian ataupun juga terlalu ke atas, terlalu rohani. Iya. Juga peran apapun itu juga sama-sama pentingnya, misalkan Ekaristi ya. Di Ekaristi itu kan juga sebuah perayaan di mana perayaan ini adalah perayaan seluruh umat. Jadi tidak ada yang boleh mengatakan, wah, lektor lebih bagus daripada pemazmur, ya toh? Atau mungkin pemazmur lebih bagus daripada jadi umat biasa. Atau ya koster itu wah di belakang tempatnya. Enggak. Peran Ekaristi adalah perayaan umat, maka sekecil apapun peran kita, semuanya sama-sama memiliki tujuan yang sama. Pertama-tama bersyukur, memuliakan Allah, dan juga pula lalu meneruskan semangat Kristus. Nah, disitulah Mbak Sisi dan teman-teman Wassarono Katolik bahwa peran kisah pendek dari Maria Marta ini mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang beriman, pribadi yang bermutu, pribadi yang Katolik beneran. Begitu Mbak Sisi. Baik, Romo. Oke. 100% Indonesia, 100% Katolik ya, Romo. Iya, Untuk baik. menjadi pribadi yang seperti itu, yang mana tadi ini juga inspirasi rohani yang menambahkan kepada kami untuk diingat selalu ya Romo, peran bagaimana untuk menyeimbangkan hidup antara rohani dan jasmani ya Romo. Jadi nggak Ya, melulu juga berdoa terus, tapi juga nggak melupakan tugas-tugas gitu ya Romo. ya, 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 baik betul. Romo. Ya ini menarik karena juga bagaimana sekarang ini kan di zaman yang semakin sulit, pasti Ya, orang juga berjuang untuk bagaimana bisa menghidupi kehidupannya, keluarganya, dan ini juga ya, membutuhkan mungkin ya ada yang bekerja terus-menerus begitu ya Romo, tapi ya, mungkin lupa dengan apa bagaimana menumbuhkan juga kerohaniannya. Nah ini juga ya, berbeda lagi dengan ada yang terus suka ziarah gitu Romo kemana-mana, tapi terus apa ya keluarganya nanti kurang waktunya. Nah di sini ya, kami semua diingatkan kembali untuk bagaimana menempatkan posisi antara rohani dan jasmani itu seimbang benar-benar. Tadi ya, menarik Romo seperti mata uang gitu ya antara Marta dan Maria. Dua ya, sisi yang berarti selalu ada gitu ya bersama gitu. Ya, ya, ini semoga bisa memberikan inspirasi bagi kami semua Romo, di mana ya. juga aktivitas yaitu kita tidak bisa tinggalkan. Nah, apakah ada lagi Romo pesan dari bacaan pada hari ini Romo? Ya. Baik,
Yang berikutnya ialah satu hal yang menarik untuk kita semua, kaitannya dengan perayaan peringatan wajib Santo Fransiskus Assisi. Dia walaupun dia seorang, seorang biarawan, tapi dia juga tetap menjaga keseimbangan. Hmm. Dia tetap bekerja, ya, dia untuk bisa makan, ya dia meminta-minta pada waktu itu ya, Mhm. tapi sekarang tentu beda. Beda zaman, tentu beda cara hidupnya. Saya mengatakan bahwa, kita sebagai orang Kristiani, itu memang kemana-mana berupaya untuk menjadi teman yang baik. Hmm. Tanda teman yang baik ialah ramah. Bila perlu menyapa lebih dahulu. Nah ini, "Hai apa kabar?" Itu ya, Mhm. menyapa dulu. Yang kedua juga bila perlu menawarkan, "Apa yang bisa aku bantu?" Nah ini yang saya kira baik kalau kita juga buat demikian. Atau pula tanpa bertanya tapi membaca sendiri situasi, oh ternyata orang ini membutuhkan teman yang baik, atau keluarga ini salah satu anggota keluarganya butuh pekerjaan. Nah ini, maka menawarkan, ya menawarkan atau setidaknya membuka pembicaraan, sehingga mereka ini merasa disapa, merasa diperhatikan oleh orang Katolik. Ternyata orang Katolik itu perhatian banget. Nah inilah yang juga perlu kita, semangat inilah yang perlu kita rawat. Kita mendahului, orang Jawa bilang ndisi ya, Mhm. ndisi menyapa, bertanya ya, agar apa? Agar kehadiran kita itu kehadiran yang membawa berkat bagi mereka. Inilah, semangat inilah yang barangkali perlu kita hidupkan, kita kembangkan. Apalagi kita juga warga Katolik Keuskupan Agung Jakarta, itu juga, mempunyai semangat yang sama ya, Ya. membangun persekutuan ya. Mhm. Betapapun mereka itu adalah anggota kita, Mhm. sesama kita. Lalu keduanya lah terlibat. Nah, mau libatkan di dalam keprihatinan sesama kita. Mengerti, aku mau terlibat, apa yang bisa aku bantu, akhirnya juga kita mau berbagi. Nah ini, berbagi inilah kita bisa, dengan cara macam-macam, berbagi dengan kehadiran, berbagi waktu, lalu juga mengajak teman-teman yang mampu, ya ayo kita ngajak ya, kita ajak mereka datang yuk ke bawah kolong jembatan tol, masih banyak anak-anak yang telantar. Ada pula anak-anak yang disabilitas yang perlu bantuan kita. Nah ini saya kira sangat baik ya, kita juga mengajak teman kita yang punya lebih, ayo berbagi dengan mereka. Mereka sangat-sangat gembira sekali ketika kita kunjungi, kita ajak bermain, bernyanyi, ya toh, foto bareng, wah sekarang lebih seru lagi dengan aksinya ya sedemikian rupa sehingga mereka senang sekali ketika melihat fotonya. Wah, "Wih ini aku, wih ini kamu, wih," gitu ya. Suasana menjadi gembira, Mhm. sederhana tapi sungguh-sungguh membawa kegembiraan bagi mereka. Itulah sebagaimana Santo Fransiskus Assisi, dia bersahabat dengan siapa saja, termasuk bersahabat dengan alam, bunga, binatang, dan sebagainya. Demikian Mbak Ya. Sisi. Baik, Romo Oke. Yuni. Terima kasih karena begitu banyak tadi apa yang bisa kita lakukan. Jadi nggak perlu bingung-bingung untuk sahabat Iya, Oase Rohani Katolik. Jadi tinggal iya, melaksanakan dengan tadi bagaimana mengasah kepedulian kita begitu ya Romo? iya, Seperti iya, apa yang ada di Keuskupan Agung Jakarta, bagaimana iya, kita diingatkan terus untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi akhirnya begitu ya Romo? iya, Ya. betul ya. Baik, Mhm. tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita di Oh, sesi kedua. Ya Romo, nggak terasa. tanpa terasa Romo, di Oase Rohani Katolik. Ya, Iya, dengan demikian sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, perjumpaan di Oase Rohani Katolik untuk peringatan wajib Santo Fransiskus Assisi itu juga akan berakhir segera.
Terima kasih atas perhatian Anda. Namun sebelumnya, Romo Yuni bisa juga untuk memberikan pesan singkat yang semakin menguatkan kami semua, Romo. Ya, baik. Bagi sahabat Wasseroni Katolik, senang sekali selama kurang lebih 40 menit lebih sedikit ini, kita semua telah bersama-sama meluangkan waktu untuk merenungkan bersama bacaan-bacaan pada hari ini bersamaan dengan peringatan Santo Fransiskus Assisi. Mari kita semua tetap bersemangat, tetap Katolik sampai kapanpun juga, dan yang kedua ialah menjadi berkat bagi orang lain. Sekecil apapun, mari kita berbagi dengan gembira hati. Salut perpesiat, Tuhan berkati. Terima Amin. kasih Romo Yuni. Sahabat Wasa Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian Romo Antonius Yuni Wimarto CM beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Dan kini kita siapkan hati kita untuk berdoa penutup. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang boleh kami manfaatkan untuk bertemu, saling berjumpa, menyapa dengan penuh kasih dengan teman-teman, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik Uskupan Agung Jakarta. Sebagaimana Yesus putramu bertandang dan berkunjung ke rumah sahabatnya, Lazarus, Maria, dan Marta, kami pun juga ingin melanjutkan dan meneruskan dengan gembira karya kehadiran dan pelayanan kami dalam diri sesama kami. Kami ingin meneladani Yesus yang berkunjung ke rumah sahabatnya. Untuk itu, kami bersyukur atas hari ini. Kami termotivasi, hati kami tergerak untuk segera melakukan gerakan bersama untuk menghadirkan kasih Yesus dengan mewujudkan semangat Santo Fransiskus Assisi yang kami rayakan pada hari ini. Semoga banyak orang miskin terlayani oleh kami semua yang kini pula tergerak hati kami untuk hadir, menemani, melayani dengan keramahan, sekecil apapun kami percaya Engkau memberkati usaha kami. Itu ya Tuhan, kami mohon rahmat dan berkat-Mu agar karya-karya sederhana ini juga Kau sempurnakan dengan karya-karya yang lain bersama dengan saudara-saudari kami yang pula tergerak hatinya untuk berbuat kasih untuk sesama kami yang miskin dan menderita. Semoga perjumpaan kami ini membawa kegembiraan bagi kami semua. Tuhan, kami akan meninggalkan ruangan ini. Semoga memberkati kami semua dan juga keluarga kami. Demi kesatuan antara kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan beserta kita. Dan bersama rohmu. Dengan renungan bersama ini, kita semua senantiasa dilindungi dan disemangati oleh berkat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Romo Yuni dan selamat Yeah. beraktivitas dengan penuh kasih bagi sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Romo.